Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan sendiri itu yang bagaimana? Nah, ini dia. Bilangan pecahan itu yang bentuknya seperti ini. 1/2. Nah, di bilangan pecahan ini, yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Untuk contohnya, Dini dan Doni sedang membeli pizza. Doni membeli pizza 1/2 bagian dan Dini membeli pizza 1/4 bagian. Pizza siapakah yang paling banyak? Nah, di soal ini kita diminta membandingkan nih. 1/2, nih ya, 1/2 sama 1/4, itu manakah yang paling banyak? Caranya bagaimana? Coba ini kita sudah punya pizzanya. Ada 2 pizza. Nah, yang satu ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian. Sama-sama 1 ya. Di sini kiri 1, kanan 1. Nah, yang kiri akan Ibu bagi menjadi 2 bagian. 1/2. 1 dibagi menjadi 2. Dan yang pizza satunya akan Ibu bagi menjadi 4 bagian. 1 dibagi 4. Nah, kita bagi dulu. Sesudah dibagi, di situ terlihat pizza yang dibagi menjadi 2 bagian ini dan yang dibagi menjadi 4 bagian terlihat besar kecilnya. Nah, dari sini sudah jelas ya, ini dapat 1/2 dan ini 1/4. Lebih besar mana? Dari pizza ini sudah jelas bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Nah, sehingga dapat disimpulkan, ini untuk bilangan pecahan ya, bilangan pecahan positif, jika pembilangnya sama maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang penyebutnya lebih kecil. Pembilangnya sama, pembilang tadi itu yang atas, pembilang ini 1 di soal ini. Pembilangnya sama-sama 1 dan penyebutnya yang lebih kecil, ini angka 2 lebih kecil ya daripada angka 4, itulah bilangan yang lebih besar. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif, tinggal kebalikannya. Jika pembilangnya sama, maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang penyebutnya lebih besar. Nah, kalau positif negatif? Kalau positif negatif, masih sama ya, kayak bilangan bulat. Positif negatif selalu lebih besar bilangan positif. Ini tadi kalau pembilangnya sama. Nah, sekarang gimana kalau yang penyebutnya yang sama? Kalau penyebutnya sama, ini ada contoh, manakah bilangan yang lebih besar? Antara 1/4 dan 2/4. Ini penyebutnya sama-sama 4. Pembilangnya beda. Nah, coba kita umpamakan pakai pizza lagi. Yang kiri ada 1 pizza dan yang kanan ada 2 pizza. 1 pizza dibagi menjadi 4 bagian dan 2 pizza juga dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dari pizza ini kita bisa melihat yang lebih besar adalah pizza yang 2 pizza dibagi menjadi 4 bagian. Ya, karena kalau 1 pizza dibagi 4 menjadi 1/4 bagian. Nah, kalau 2 pizza dibagi menjadi 4, per orangnya mendapat setengah pizza. Jadi 2/4 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, dari sini bisa disimpulkan jika penyebutnya sama-sama 4, maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang pembilangnya besar. Kalau negatif bagaimana? Kebalikannya, jika penyebutnya sama, maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang pembilangnya lebih kecil. Lihat ya. Jadi kalau pembilangnya yang sama, penyebutnya yang lebih kecil itu bilangan yang besar.
Kalau penyebutnya yang sama, pembilangnya angka yang lebih besar dialah bilangan yang lebih besar. Nah, sekarang bagaimana kalau berbeda semua? Manakah yang lebih besar antara 3/4 dengan 5/6? 3/4 dengan 5/6. Bagaimana caranya? Kita disuruh membandingkan ya. Nah, kita buat dulu kelipatan dari penyebutnya. Di situ penyebutnya ada 4 dan 6. Kita buat kelipatan 4 dan kelipatan 6. Nah, kelipatan 4 dulu. Kelipatan 4, ini kelipatan 4, kita tulis 4 dulu. Dan 6 juga kita tulis yang pertama 6 dulu. Jadi bilangannya dulu ya, 4 sama 6. Kelipatan dia bagaimana? Kalau 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. 4 tambah 4 berapa? 8. Sekarang kelipatan 6. 6 tambah 6, 12. Masih belum ada yang sama. Kita cari sampai kelipatan keduanya ini ada bilangan yang sama. Kita cari kelipatan 4 lagi. 8 tambah 4, 12. Nah, dari sini sudah ada yang sama ya. Kelipatan 4 ada angka 12. Kelipatan 6 juga ada angka 12. Nah, jadi ini bisa juga disebut KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas di materi selanjutnya nanti KPK ya. Nah, fungsinya apa untuk mencari kelipatan ini? Untuk mengalihkan, untuk menyamakan penyebutnya ini. Di sini kan ada 4 dan 6. Untuk bagaimana kita bisa tahu mana yang kecil dan mana yang besar, itu dengan menyamakan penyebut. Nah, 4 tadi kelipatannya kita dapat 3. 4, 8, dan 12. 1, 2, 3. Jadi, yang penyebutnya 4 kita kalikan 3. Dan yang penyebutnya 6 kita kalikan 2. Nah, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, dan yang penyebutnya 6, 1, 2. Kita kalikan 2. Jadi, 3 kali 3 dan 4 kali 3. Kemudian, nih ya, 3 kali 3, 4 kali 3. Yang penyebutnya 4, kita kalikan 3 semua. Atas bawah dikalikan 3. Dan yang penyebutnya 6, kita kalikan 2 semua. Atas bawah dikali 2. 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 2, 10, dan 6 kali 2, 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kembali ke peraturan yang awal tadi. Kalau penyebutnya yang sama, berarti pembilang yang besar, dia nilainya yang lebih besar. Berarti 10/12 ini yang lebih besar. Berarti 5/6 ini juga yang lebih besar. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya berbeda semua, harus disamakan dulu penyebutnya. Ingat ya, yang disamakan penyebutnya, bukan pembilangnya. Nah, gimana kalau bilangannya besar? Misalnya, manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016? Nah, ini bisa dilihat 3/4, 5/6. Ini urut ya, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 2013, 2014, 2015, 2016 ini juga urut. Nah, ini berlaku bilangan berapapun. Jika bilangannya urut seperti ini, maka angka yang lebih besar ini, 5/6 ini ya, ini yang lebih besar. Berarti di 2013, 2014, 2015, 2016 juga seperti itu. Yang bilangannya yang besar ini, dia yang lebih besar. Nah, jadi itu berlaku untuk bilangan berapapun. Kalau bilangannya urut seperti ini, itu jika bilangannya sangat besar ini ya, 2000. Kalau mau menyamakan penyebutnya juga boleh, tapi bakalan lama nanti gitu ya. Nah, selanjutnya pecahan yang ekuivalen. Ekuivalen itu yang sama, nilainya sama. 1/2, 2/4, 4/8, ini nilainya sama. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Jadi
1/2 itu kelipatannya 2/4. Dikalikan 2 ya, dikalikan 2 lagi, kelipatan dikalikan 2 lagi. Dikalikan 2 berarti 4/8. Begitu pula kalau dibagi 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Dan seterusnya, ini nilainya sama ya. Jadi 4/8 dan 2/4 ini kalau disederhanakan akan menjadi 1/2. Itulah yang dinamakan ekuivalen, yang nilainya sama. Ekuivalen itu ekuivalen yang nilainya sama. Nah, sekarang merubah bilangan persen menjadi pecahan. 60% itu sama dengan 60/100. Maaf ya, ini 60. Sama dengan 60/100. Persen itu per 100. Kalau 5% berarti 5/100. Nah, kalau merubah pecahan menjadi persen, bagaimana caranya? Nah, penyebutnya ini dirubah menjadi 100. 5 kali berapa bisa menghasilkan 100? Nah, berarti 5 kali 20. Nah, kalau 5 penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga harus dikali 20. Nah, 4 kali 20, 80. 5 kali 20, 180/100, 80%. Sekarang merubah bilangan desimal menjadi pecahan. 0,6 kalau dirubah menjadi pecahan, 6/10. 0,65 kalau dirubah menjadi pecahan, 65/100. Kenapa beda? Yang atas per 10 kok yang bawah per 100? Bedanya ada di belakang koma. Angka di belakang koma, jika angkanya 1, maka 10. Angkanya 2, 100. Angkanya 3, 1000, dan seterusnya. Jadi angkanya 1, nolnya 1. Angkanya 2, nolnya 2. Angkanya 3, nolnya 3, dan seterusnya. Yang pembilangnya mengikuti angka yang di belakang koma. Itu ya cara menjadikan desimal menjadi pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan menjadi desimal, itu tinggal dibagi biasa. Pakai porogabit. Misal nih, 4 dibagi 5. Pakai porogabit biasa. Nah, 4 dibagi 5, karena dia nggak cukup, berarti harus ditambahi 0 di belakangnya. 0 di belakang berarti tambah juga 0 di atasnya. Dan ditambah koma. 40 dibagi 5, sudah bisa ya, 8. 8 kali 5, 40. Ini 0. Jadi 4 dibagi 5 itu 0,8. Tinggal dibagi saja sudah bisa menjadi pecahan. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.